Sakura-san! Hai! Arigato! 私とデートしない？デート？ Anime Baku Atomi Breakers season yang kedua, episode yang kelimanya, kini akhirnya seketika langsung dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Mengingat pada adegan yang pertama ini, kita pun dapat menyaksikan sama-sama mengenai sebuah interaksi yang kebetulan sekarang sedang dilakukan oleh Sakura bersama dengan teman-teman satu kelasnya, tepat setelah Sakura sudah diceramai oleh Kaji, Ume, dan juga Kotoha pada episode 4 minggu kemarin. Di mana di dalam praktiknya, ketika saat ini Sakura baru saja tiba di dalam kelasnya itu, maka tanpa menunggu lama, Sakura pun akhirnya langsung berkata seperti ini kepada mereka. Pertama, aku selalu berpikir bahwa aku bisa melakukan semuanya sendirian. Ditambah, di saat keadaan kita saat itu sedang terpojok, maka aku pun justru malah membentak kalian semua dan juga memarahi kalian semua. Kedua, aku adalah orang yang sangat lemah dan juga orang yang sangat cupu. Karena aku pun nampak kesulitan untuk dapat bertarung melawan salah satu anggota eksekutif mereka. Padahal selama ini, sebelum aku datang ke kota Makochi, aku adalah yang terkuat. Tapi meskipun begitu, lagi-lagi aku pun berhasil disadarkan bahwa saat ini, kenyataannya aku masihlah orang yang sangat lemah. Jadi berdasarkan kedua hal itu, maka sekali lagi aku pun ingin meminta maaf kepada kalian. Karena aku yakin kalian pasti sangat kecewa kepadaku, mengingat aku tidak bisa menjadi ketua kelas yang ideal. Mendengar ucapan itu dari Sakura Haruka, Sugeshita pun seketika langsung menendang punggung dari Sakura lagi sambil berkata seperti ini kepada Sakura. Woi, berisik, apapun yang kau katakan sama sekali tidak masuk akal. Nah, melihat tendangan dari Sugeshita itu, maka semua teman-teman sekelasnya yang lain akhirnya ikut langsung menghajar tubuh dari Sakura. Lalu secara bergantian, satu persatu dari mereka, mulai dari Anzai, Kiryu, Taiga dan juga Suwayato, kini mulai berkata seperti ini kepada Sakura. Woi, brengsek, jangan merendah dan juga jangan meremehkan kami. Karena faktanya, kami jauh lebih lemah dan juga jauh lebih tidak berguna daripada dirimu. Jadi ucapanmu barusan sangatlah kejam sekali dan juga sangat menyakitkan. Serta kami pun secara tidak langsung jadi ikut merasa terhina. Asal kau tahu saja, kau ini adalah yang terkuat dan juga yang paling bisa diandalkan di dalam kelas kita. Jadi, meskipun kemampuan komunikasimu dan juga kemampuan sosialmu sangatlah buruk sekali, maka tentu saja hal itu bukanlah menjadi sebuah masalah bagi kami. Karena pada dasarnya tidak ada satupun manusia yang sempurna. Berdasarkan hal itu, kami pun akan selalu mencoba untuk saling menutupi, baik itu kekurangan ataupun kelebihan dari kami semua. Mengingat Furin adalah satu dan juga kita semua adalah keluarga. Yang artinya, tidak peduli apapun yang kau pikirkan, faktanya semua itu adalah kesalahan besar. Karena di dalam kenyataannya, kami suka kepadamu dengan apa adanya. Mendengar ucapan dari teman-temannya itu, Sakura pun seketika langsung terdiam. Hingga di saat yang bersamaan itu, Sakura pun akhirnya bisa menemukan kehangatan yang selama ini tidak pernah dia rasakan seumur hidupnya. Lalu pada halaman yang terakhir ini, Sakura pun dengan tenang akhirnya mulai tersenyum sambil berkata seperti ini di dalam hatinya. Tubuhku terasa ringan dan nafasku terasa lega. Serta aku pun juga tidak pernah tahu bahwa ada tempat seperti ini. Berdasarkan hal itu, maka sudah jelas inilah tempat yang aku inginkan dan juga inilah tempat yang akan aku lindungi. Nah, singkat cerita, setelah Sakura dan juga teman-temannya sekarang sudah berbaikan, dan juga setelah Sakura saat ini sudah mencoba untuk dapat bisa membuka hatinya demi dapat bisa menerima teman-temannya, maka pada halamannya berikutnya, sekarang giliran dari Suho yang akhirnya langsung berjalan menuju ke arah Sakura sambil berkata seperti ini kepadanya. Sakura, sejujurnya, sejak pertama kali kita bertemu, aku pun selalu merasa bahwa kau ini selalu kesepian alias kau ini selalu sendirian. Jadi gara-gara itu, maka aku pun sekarang memiliki sedikit saran bagimu. Yaitu, jika saat ini dirimu belum siap untuk dapat bisa menerima kami semua, maka lakukanlah secara perlahan-lahan dan juga lakukanlah sedikit demi sedikit. Hingga dirimu bisa terbiasa dan juga sampai dirimu bisa mulai nyaman untuk dapat bisa melakukannya bersama dengan kami semua. Gampangnya, cobalah bergantung kepada kami kapanpun dirimu membutuhkan bantuan. Sementara itu, respon yang sangatlah berbanding terbalik sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Anzai.
Di mana jika Suwo sebelumnya sudah mencoba untuk dapat bisa memberitahu Sakura dengan menggunakan kata-kata yang sopan. Namun Anzai pun sekarang justru malah melakukannya dengan menggunakan cara yang barbar. Mengingat pada kesempatan itu, Anzai pun segera memotong semua ucapan dari Suwo barusan sambil berkata seperti ini kepada Sakura. Woi, sudahlah, lupakan cara-cara itu. Sudah jelas kapten dari kelas kita adalah orangnya bodoh. Jadi gara-gara itu, maka tugas dari kita adalah untuk dapat menolongnya dengan menggunakan cara yang tidak biasa. Lalu setelah berkata seperti itu, maka Anzai pun kini kembali melanjutkan semua kalimatnya lagi. Dengar Sakura, sepulang sekolah nanti, kita akan pergi untuk dapat bisa nongkrong bersama. Jadi dengan begitu, tidak ada alasan bagimu untuk bisa kabur lagi. Karena jika dirimu tidak dipaksakan untuk bisa berkumpul atau bisa nongkrong bersama, maka aku yakin kau pun pasti tidak akan pernah tahu dari mana harus memulai semuanya. Sebagai gantinya, kau pun boleh menentukan kira-kira hari ini dirimu ingin makan apa. Jadi jika kau sudah menentukannya, maka kami semua pasti akan setuju untuk dapat bisa mengikutimu. Mendengar semua tindakan dari Anzai barusan, Sakura pun sambil malu-malu sekarang langsung berkata seperti ini kepada mereka. Omelet. Aku ingin makan nasi dengan omelet. Nah, mulai dari sanalah mereka pun akhirnya kini sepakat. Hingga tanpa menunggu lama, maka setelah jam pelajaran sudah selesai, mereka pun saat ini langsung keluar untuk dapat pergi menuju ke dalam kafe tempat di mana Kotoa sekarang bekerja, yaitu sebuah kafe dengan nama Kafe Potos. Sesampainya di dalam ruangan, maka Kotoa pun kini seketika langsung terkejut. Karena pada dasarnya, dia pun sama sekali tidak menyangka bahwa Sakura akan datang bersama dengan teman-teman satu kelasnya tanpa ada satupun yang ditinggal. Ditambah, mereka pun juga memesan satu menu yang sama untuk satu kelas. Yaitu, mereka semua sekarang ingin makan omelet sesuai dengan permintaan dari Sakura. Menyaksikan permintaan dari mereka itu, Kotoa pun otomatis langsung menjadi sangat kesal. Hingga di saat yang bersamaan, dia pun langsung marah menuju kepada mereka, serta dia pun langsung berteriak dengan sangat kencang. Hah? Yang benar saja? Mana mungkin aku disuruh untuk bisa memasak 40 porsi omelet bagi kalian semua? Walaupun pada awalnya, Kotoa nampak sangat kesal sekali. Namun, setelah dia sudah melihat ekspresi wajah dari Sakura, maka Kotoa pun kini seketika langsung menjadi tersenyum. Karena menurutnya, Sakura sekarang sudah berhasil untuk dapat membuka hatinya bagi teman-temannya. Sampai pada akhirnya, mereka pun kini seketika langsung pergi untuk dapat bisa bermain bersama-sama. Sementara itu, respon yang sangatlah berbeda, sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Sakura. Di mana pada gambar ini, Sakura yang nampak sangat malu, akhirnya dia pun mulai berkata kepada Kotoa dengan wajah yang memerah. Kotoa, aku minta maaf soal yang kemarin. Lain kali jika aku datang ke sini lagi, maka aku akan membawakan tempat makanan yang kemarin sudah kau berikan kepadaku. Mendengar ucapan itu dari Sakura, Kotoa pun justru malah menjadi sangat kaget. Karena ini adalah pertama kalinya dia bisa melihat Sakura datang tapi tidak marah-marah. Gara-gara itulah, Kotoa pun sekarang langsung berkata lagi menuju kepada Sakura. Bahwa jangan-jangan Sakura sekarang masih sakit karena sifatnya sekarang justru malah menjadi aneh. Melihat interaksi dari Sakura dan juga Kotoa, semua teman-temannya sekarang justru malah mendorong tubuh dari Sakura. Seakan-akan mereka sekarang sudah mengerti bahwa Kotoa dan juga Sakura adalah pasangan yang sangat serasi. Oleh karena itu, maka mereka pun segera menyuruh Sakura untuk dapat bisa pergi ke dapur. Demi bisa membantu Kotoa untuk dapat membuatkan makanan, yaitu nasi omelet bagi teman-teman satu kelasnya. Nah, singkat cerita, setelah makanan dari Sakura dan juga Kotoa sekarang semuanya sudah jadi, maka mereka pun saat ini seketika langsung berkumpul tepat di ruangan makan sambil melakukan sebuah tantangan. Yaitu untuk dapat saling mengenal satu sama lain, maka mereka harus bisa menceritakan tentang apa sajakah hal yang saat ini paling mereka takuti. Di momen itulah, salah satu teman dari Anzai, kini dia pun akhirnya seketika langsung memulai. Di mana di dalam dialognya, dia pun saat ini langsung berkata bahwa sesuatu yang sangat ditakuti oleh dirinya ternyata itu adalah serangga. Tidak hanya itu, bahkan ketika dirinya sudah memikirkan mengenai berbagai macam serangga, maka secara otomatis tubuhnya langsung menjadi gemetar, serta dia pun langsung berteriak dengan sangat histeris.
Selanjutnya, orang yang bercerita kedua, dia adalah Taiga. Di mana menurut Taiga, sesuatu yang paling ditakuti oleh dirinya itu ternyata adalah hantu. Bahkan, saking takutnya Taiga kepada hantu, maka setiap kali Taiga ingin pergi ke kamar mandi saat malam hari, Taiga pun selalu menyalakan semua lampu yang ada di dalam rumahnya. Barulah dengan keadaan seperti itu, Taiga berani untuk bisa ke kamar mandi sendirian. Ditambah setiap kali Taiga keramas, dia pun tidak pernah berani untuk bisa menutup matanya. Karena kalau dia menutup matanya, maka Taiga pun sangat takut jika nantinya akan ada penampakan yang muncul secara tiba-tiba tepat di depan matanya. Mendengar semua cerita ketakutan dari Taiga tersebut, semua teman-temannya sekarang justru malah menjadi tertawa. Karena menurut mereka, kekuatan dari Taiga adalah kekuatan yang paling aneh, serta hal itu sangatlah berbanding terbalik dengan kepribadian dari Taiga. Padahal selama ini, Taiga dikenal sebagai anak yang paling macho. Serta dia pun selalu melatih ototnya setiap hari, entah dimanapun dan juga entah kapanpun. Jadi gara-gara itu, siapa sangka jika Taiga justru malah takut kepada hantu. Nah, mulai dari sanalah, semua teman-temannya kini mulai saling bercerita menuju kepada satu sama lain. Hingga di momen yang sama itu, Sakura pun sekarang langsung menjadi tersenyum karena menurutnya ini adalah pengalaman yang sangat menarik. Menyaksikan senyuman dari Sakura barusan, Suo pun kini seketika langsung berkata kepada Sakura, "Lihatlah Sakura, kita semuanya sama. Karena faktanya, tidak ada satupun dari kita yang sempurna. Serta masing-masing dari kita memiliki kekurangannya masing-masing dan juga memiliki rasa takutnya masing-masing. Yang artinya, itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Karena mau bagaimanapun, semua orang pasti akan memiliki hal seperti itu." Intinya, mulai dari sini, Sakura pun nampak sangat bersenang-senang. Hingga mereka pun sekarang saling tertawa dan juga mereka pun saling bercanda. Nanda yo? Menarik ya, tepat dari luar kafe tempat di mana Kotoa bekerja. Maka tiba-tiba saja, para murid kelas 3 yang sekarang kebetulan baru saja pulang, akhirnya mereka pun bisa datang juga. Di mana dari balik kaca itu, Ume pun sempat mengintip menuju ke dalamnya karena dari luar suaranya terdengar sangat ramai sekali. Lalu setelah mengintip, maka Ume pun segera berkata seperti ini kepada teman-temannya. "Wow, Sakura sekarang lagi berkumpul di sini ya? Baiklah, kalau begitu aku akan masuk juga serta aku akan bermain bersama dengan mereka." Mendengar semua ucapan dari Umemiya barusan, Hiragi pun kini seketika langsung meresponnya. Di mana di dalam praktiknya, dia pun langsung menangkap tangan dari Umemiya sambil berkata seperti ini kepadanya. "Tidak, kali ini aku tidak akan mengizinkanmu untuk dapat mengganggu mereka. Karena jika dirimu memutuskan untuk bisa masuk, maka hal yang sama seperti kemarin justru malah bisa kembali terulang." Menyaksikan ucapan dari Toma Hiragi barusan, Ume pun kini seketika langsung menjadi kecewa. Namun, karena dirinya sudah sadar bahwa ini adalah waktunya bagi Sakura untuk dapat berkumpul dengan teman-teman satu kelasnya, maka Ume pun saat ini bersedia untuk mengalah. Serta tanpa menunggu lama, Ume dan juga teman-temannya kini segera memutuskan untuk bisa pergi demi bisa mencari tempat yang lainnya. Nah, tepat ketika kelompok dari Umemiya sekarang baru saja pergi, maka Sakura pun tanpa sengaja kini dapat melihat mereka. Di mana dari balik kaca pintu depan kafe Kotoa itu, Sakura pun tanpa sengaja justru malah saling bertatapan dengan salah satu jenderal terkuat dari sekolah Furin, yaitu menatap mata dari Tsubakino. Sederhananya, setelah satu hari berlalu, atau setelah mereka semua sekarang sudah masuk menuju ke dalam sekolahnya lagi, maka pada adegan yang berikutnya, kita pun akhirnya seketika langsung diperlihatkan dengan kemunculan salah satu karakter baru, yang merupakan anggota dari Four Heavenly Kings alias 4 orang jenderal perang dari geng Bofurin. Dia adalah Tsubakino yang merupakan penjaga gerbang timur dari kota Makochi. Koe futto! Otoko! Tidak hanya itu, karena selain Tsubakino, maka kita pun juga diperkenalkan 2 orang wakil kaptennya. Mereka adalah si kembar yang bernama Seri Yusakaki dan juga Uri Yusakaki. Nah, menariknya, ternyata pada satu momen yang sama ini, Tsubaki pun akhirnya langsung menjelaskan kepada Sakura bahwa tugas dari anggota geng Bofurin bukan hanya untuk bisa menjaga kedamaian dari kota Furin pada siang hari saja,
Tapi mereka juga memiliki tugas untuk bisa berpatroli pada malam hari secara bergantian. Mengingat tindak kriminal paling banyak dan juga paling meresahkan biasanya terjadi pada malam hari. Oleh karena itu, Tsubakino sebagai salah satu jenderal perang dari Bofurin akhirnya mulai menyarankan atau mengundang fraksi Tamon khususnya kepada 3 orang petinggi mereka untuk bisa melakukan patroli malam supaya mereka bisa tahu dan juga bisa mengenal beberapa orang penting yang kebetulan masih memiliki hubungan dengan geng Bofurin. Mendengar permintaan itu dari Tsubakino, Sakura dan juga Suwayato tentu saja seketika langsung setuju. Hingga tanpa pikir panjang, mereka semua pun kini akhirnya langsung memutuskan bahwa pada besok malam, atau tepatnya setelah mereka semua sudah pulang sekolah, maka perwakilan dari fraksi Tamon akan ikut membantu Tsubakino untuk bisa berpatroli pada wilayah timur kota Makochi, yaitu distrik hiburan malam yang saat itu dikuasai oleh para Yakuza. Oh iya, cerita ini banyak yang kami skip ya, karena menurut kami cerita tentang masa lalu dari Tsubakino sama sekali tidak penting untuk bisa diceritakan, karena alasan gender yang tidak jelas. Jadi untuk mempersingkat waktu, maka mari kita langsung bahas saja mengenai jalannya pertarungan di antara mereka. Namun, sebelum ceritanya bisa masuk ke dalam patroli pada malam hari, yang harusnya menjadi cerita paling penting dari season yang kedua ini, maka untuk sekarang, kita pun lebih dulu diperlihatkan mengenai kisah cerita masa lalu dari Tsubakino yang kurang lebih isinya adalah sebagai berikut. Singkat cerita, tepat ketika waktu pulang sekolah sekarang sudah tiba, maka Sakura, Nirei, dan juga Suwo akhirnya mereka pun seketika langsung berkumpul bersama dengan Tsubakino untuk dapat bisa melakukan patroli pada siang hari keliling kota Makochi ini. Dengan sebuah tujuan untuk dapat membantu para penduduk kota jika ada salah satu dari mereka yang sekarang membutuhkan bantuan. Namun, di dalam perjalanannya ini, Sakura yang sekarang nampak sangat malu akibat selalu digodain oleh Tsubakino, akhirnya dia pun segera memutuskan untuk dapat berjalan jauh dari mereka semua. Alias, Sakura berjalan paling belakang supaya dirinya tidak dekat-dekat. Karena pada dasarnya, Sakura masih belum terbiasa untuk dapat melakukan patroli seperti ini bersama dengan Tsubakino. Sementara itu, Nirei yang kebetulan merasa sangat penasaran, akhirnya dia pun langsung bertanya kepada Tsubakino, yaitu kemanakah tujuan dari mereka hari ini. Mendengar pertanyaan itu dari Nirei, maka Tsubakino pun kini seketika langsung membalasnya, bahwa tujuan dari mereka hari ini adalah untuk bisa pergi menuju ke rumah dari salah satu kakek tua yang bernama kakek Ito. Mengingat pada hari ini adalah hari di mana istrinya sudah meninggal tepat pada 1 tahun yang lalu. Oleh karena itu, Tsubakino pun sudah berniat untuk bisa menghibur dan juga menemani kakek itu tepat di hari kematian istrinya supaya kakek itu tidak merasa kesepian. Menyaksikan penjelasan dari Tsubakino tersebut, Sakura pun sekarang hanya mengangguk. Hingga tanpa menunggu lama, mereka berempat pun kini langsung melanjutkan perjalanannya lagi. Nah, sesampainya di dalam rumah dari kakek itu, Tsubakino, Suwo, dan juga Nirei, kini mereka pun langsung berinisiatif untuk dapat bisa menawarkan bantuan. Di mana di dalam praktiknya, mereka pun langsung membantu kakek itu untuk dapat mengerjakan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, Suwo membantu kakek itu untuk dapat bisa memperbaiki hordeng yang kebetulan sekarang rusak. Kedua, Nirei membantu kakek itu untuk dapat bisa memperbaiki lampu yang sekarang sudah rusak atau sekarang sudah mati. Ketiga, Tsubakino membantu kakek itu untuk dapat bisa merapikan rumahnya serta membereskan barang-barang yang berserakan. Sementara itu, Sakura pun sekarang malah nampak sangat kebingungan. Karena pada dasarnya, dia pun tidak tahu harus membantu apalagi di rumah ini. Melihat hal itu, kakek itu pun langsung berjalan menuju ke arahnya sambil berkata seperti ini kepada Sakura. Sakura, tolong bawakan ini atau tolong taruh benda ini di gudang. Mendengar ucapan dari kakek itu, Sakura pun kini seketika langsung bergerak. Hingga tanpa menunggu lama, dia pun langsung berjalan untuk dapat bisa menaruh benda itu sesuai permintaan dari kakek itu. Lalu, setelah mereka berempat sudah selesai melakukan pekerjaan rumah itu, maka kakek itu pun langsung memanggil mereka untuk dapat beristirahat sekaligus untuk dapat memakan kue dorayaki bersama-sama. Sebelum pada akhirnya, mereka pun sekarang memutuskan untuk bisa pulang. Karena tugas dari mereka untuk dapat bisa menemani kakek itu pada hari ini sekarang semuanya sudah selesai. Nah, karena Sakura sampai dengan pulang masih penasaran, kenapa secara spesifik Tsubakino sangat ingin sekali membantu kakek itu, maka di momen yang sama itulah Sakura pun sekarang kembali bertanya kepadanya,
yaitu apakah tujuan sebenarnya dari Tsubakino, serta kenapa dia sangat peduli sekali dengan keadaan dari kakek Ito. Di momen tersebutlah, Tsubakino pun kini seketika langsung menjawabnya sambil tersenyum menuju ke arah Sakura. Yaitu, kakek Ito dan juga istrinya yang sudah meninggal adalah orang yang sangat berharga sekali bagi Tsubakino. Bahkan, mereka berdua pun sudah dianggap sebagai orang tua dari Tsubakino. Mengingat pada dasarnya, mereka berdua lah orang yang pertama kali bisa menerima Tsubakino apa adanya. Serta mereka jugalah orang yang telah mengakui Tsubakino entah bagaimanapun keadaannya. Gara-gara itulah, Tsubakino pun sekarang otomatis langsung berjanji kepada dirinya sendiri bahwa tidak peduli apapun yang terjadi ke depannya, dia pun akan terus berusaha untuk dapat membuat kakek Ito bahagia. Mengingat sampai kapanpun, dia pun tidak akan pernah bisa melupakan semua jasa dari mereka berdua.